Shalom umat Tuhan yang terkasih, jumpa lagi pada malam ini 2 Desember 2021. Kita sudah melakukan berbagai karya sepanjang hari ini, dan karena itu mari kita mengangkat syukur kepada Tuhan sebelum kita beristirahat malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga yang memungkinkan kami untuk bisa berkarya sepanjang hari ini. Tuhan sudah antar kami menerima malam pemberian-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mau bersyukur dan mendengarkan firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-37, dan umat Tuhan bisa dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah berada di tengah-tengah kehidupan dunia yang mengalami banyak kemajuan. Maju di bidang transportasi, maju di bidang komunikasi, dan maju dalam berbagai bidang lainnya. Tentu semuanya bermaksud untuk kesejahteraan hidup kita, umat manusia di bumi ciptaan Tuhan ini. Namun seiring dengan kemajuan yang begitu luar biasa yang tengah kita alami, ada kelompok orang yang mengajarkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki eksistensi diri yang paling tinggi, dan karenanya dia menjadi objek untuk disembah dan dilayani. Bahkan mereka berpendapat bahwa manusia itu makhluk yang bisa mengurus dirinya sendiri tanpa harus membutuhkan pihak lain atau kekuatan lain di dalam kehidupan mereka. Memang benar, ada begitu banyak kemajuan yang sudah kita alami, kita saksikan. Dan memang manusia bisa melakukan banyak hal untuk kehidupan dirinya. Tapi sebagai orang beriman, kita harus ingat bahwa jauh sebelum semua kemajuan ini terjadi, Allah sudah berfirman kepada umat manusia dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-5, bahwa anak-anak yang lahir kemudian akan mengalami hari-hari hidup yang lebih baik
dari nenek moyang mereka. Dan apa yang difirmankan oleh Allah itu sudah tergenapi, menjadi kenyataan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dan telah dialami dan dinikmati oleh generasi baru. Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah sudah memperingatkan manusia supaya kalau kemajuan itu sudah terjadi dan telah dialami, berhati-hati supaya kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 telah mengingatkan itu kepada kita. Namun banyak orang yang karena telah berpandangan bahwa manusia bisa mengurus dirinya sendiri, bahkan sampai pada titik di mana manusia menganggap Tuhan tidak ada. Manusia hanya berurusan dengan dirinya, bahkan tidak ada pertanggungjawaban dari manusia kepada penciptanya, karena memang manusia ada pada dirinya sendiri. Kita tidak perlu mengikuti pengajaran yang demikian, sebab sesungguhnya semua yang ada di semesta ini, bahkan diri kita manusia sendiri, adalah ciptaan Tuhan. Dan bahkan kita manusia diciptakan menurut rupa dan gambarnya, sehingga kita menjadi makhluk religius yang punya orientasi bergantung dan berserah diri kepada Tuhan. Karena itu jangan pernah kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bagian kitab suci yang kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44, mengingatkan kepada kita bahwa sebagai umat percaya kita harus siap dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu sebagai umat Kristiani kita sedang ada di dalam perayaan minggu Advent, minggu-minggu penantian. Kita sedang menanti kedatangan Sang Juru Selamat kita, satu-satunya Yesus Kristus. Dan melalui bacaan Alkitab malam ini, kedatangan Yesus Kristus itu digambarkan bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita ingat, kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa manusia pada zaman Nuh adalah orang-orang yang ternyata kecenderungan hatinya hanya berbuahkan kejahatan. Sampai-sampai kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, Allah mengingatkan bahwa Ia menyesal menjadikan manusia.
itu sama dengan Tuhan Allah begitu sesak, sangat kesal, sangat marah karena manusia tidak lagi menghormatinya. Kecenderungan hidup manusia adalah melakukan tindakan-tindakan yang keji. Hidupnya selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Pada akhirnya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7, Allah berkeputusan untuk membinasakan manusia di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu kalau kita perhatikan kitab Injil Matius pasal yang ke-24, ditegaskan bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Di sini tentu mau menegaskan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan tidak dapat diketahui oleh siapapun di antara kita. Dan di saat kita begitu sibuk mengisi hari-hari hidup kita dengan perkara-perkara hidup yang kecil dan tidak lagi mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak lagi menghormati Tuhan di dalam hidup ini, Tuhan mendatangi kita, berjumpa dengan kita di saat kita tidak lagi terjaga. Bahkan gambaran yang kedua itu dikatakan pada ayatnya yang ke-43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Di sini mau menegaskan kepada kita bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita. Tugas kita sebagai manusia adalah bukan untuk mencari tahu kapan Tuhan akan datang, tapi tugas kita sebagai manusia adalah melakukan kehendak dan perintahnya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh lagi memiliki kecenderungan hati yang hanya berbuahkan kejahatan, yang gemar melakukan yang jahat di dalam hidup ini. Kita tidak boleh hanya sekedar melakukan berbagai aktivitas hidup kita hanya untuk memenuhi kebutuhan daging kita. Tapi kita juga harus berusaha sedapat mungkin untuk mengisi hari-hari hidup kita dengan kehendak Tuhan dan punya kesempatan untuk mencari hadirat Allah, membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Ternyata gambaran tentang kehidupan di zaman Nuh adalah manusia sampai pada titik di mana mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sebab kecenderungan hati mereka hanya berbuahkan kejahatan. Itu berarti manusia sudah sampai pada titik di mana tidak lagi menghormati Tuhan. Mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kita ingat bahwa pada zaman kehidupan yang sedemikian rapuh dan lalim di hadapan Tuhan itu, masih ada satu pribadi yang hidup dan selalu membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia itu adalah
Nuh. Dan apa gerangan yang terjadi? Ternyata Nuh diselamatkan oleh Tuhan bersama dengan keluarganya. Nuh sebagai pribadi yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita harus ingat di sini, siapa yang membutuhkan Tuhan, siapa yang berserah diri penuh kepada Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang mempercayai sungguh-sungguh Tuhan di dalam hidupnya, Allah menghidupkannya dan memperkenankan dia untuk hidup bersama di dalam rumah Bapa. Sehingga Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-24 berkata bahwa semua yang percaya kepadanya, yang telah menjadi bagian dalam hidupnya, punya kesempatan untuk melihat kemuliaannya secara langsung di dalam surga rumah Bapa. Bahkan dia sendiri yang menyediakan tempat kediaman bagi setiap orang yang mempercayakan hidup di dalam tangannya. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sedang hidup dalam satu dunia yang memang sangat maju dan penuh dengan banyak aktivitas dan kesibukan hidup kita. Dan semua orang pasti sibuk. Sibuk di rumah, sibuk di kantor, sibuk di pasar, sibuk di jalan, sibuk di berbagai tempat di dalam hidup ini. Kita bisa perhatikan di jalan raya penuh dengan kemacetan karena aktivitas manusia begitu tinggi. Bahkan aktivitas itu berlangsung sampai jauh malam. Tapi kita harus ingat bahwa sekalipun manusia itu memiliki aktivitas hidup yang begitu padat, begitu sibuk, tapi kita berharap bahwa sesibuk-sibuknya manusia haruslah ada waktu yang dia sediakan bagi Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan, dan juga bersaksi bagi sesama umat manusia tentang warta keselamatan. Sekali lagi, semua manusia memang ada dan padat dengan kesibukan hidupnya. Benar bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat militan dalam kerja di dunia ini. Tetapi sekali lagi, kita harus bisa dapat mengatur waktu untuk Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa memang kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita memang membutuhkan uang. Kita membutuhkan masa depan kita. Kita membutuhkan pekerjaan.
Dan kita butuh banyak hal untuk kelanjutan hidup kita di bumi ini. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita juga harus membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita perlu Tuhan. Kenapa kita membutuhkan Dia? Kita memerlukan Dia di dalam hidup kita. Karena Dialah yang memelihara kehidupan kita di bumi ini. Dan Dia juga yang akan memelihara kita, menyambut kita dan memelihara kita untuk kelanjutan hidup kita di dalam sorga rumah Bapa. Sehingga Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga, saya pergi lebih dahulu menyediakan tempat bagi kamu. Dan saya akan datang menjemput kamu, supaya tempat di mana saya berada, kamu pun berada. Karena itu, kalau kita baca bagian kitab suci tadi, dengan jelas dikatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan datang, kalau ada dua orang yang bekerja di ladang, yang seorang akan dibawa. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Tentu yang dibawa oleh Tuhan adalah dia yang memang selama hidupnya membutuhkan pekerjaan, mengisi hari-hari hidup dengan aktivitasnya untuk kelanjutan hidupnya di bumi ini. Tapi dia juga selalu membutuhkan Tuhan. Dia juga berserah diri penuh kepada Tuhan. Dia juga selalu ingat akan Tuhan di saat dia ada di tempat kerjanya. Dia juga tahu bahwa ada waktu yang harus disediakan bagi Tuhan. Untuk dia harus melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Mereka itu tentu ada di antara begitu banyak orang yang tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan ingat, bagi mereka yang membutuhkan Tuhan dan yang memerlukan Tuhan dan yang percaya sungguh kepada Tuhan, mereka akan diangkat dari tengah-tengah kehidupan orang lain yang hanya memikirkan kehidupan dunia ini dan tidak lagi mau merasa bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Karena itu ingatlah, sekarang kita ada di Minggu Advent. Mari ingatlah Tuhan dalam hidupmu. Kita harus membutuhkan Tuhan karena Dia satu-satunya dalam hidup kita. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Dia akan segera datang untuk menjemput kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Tolong kami supaya sekalipun kami sibuk dengan berbagai aktivitas hidup kami, tapi kami juga harus terus membutuhkan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami ingat Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Dan malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu. Mereka yang tengah bergumul dengan dunia usaha mereka, dengan pekerjaan mereka. Hamba berdoa, bukalah pintu berkat-Mu dan beri bagian untuk memberkati hidup mereka, supaya kelanjutan hidup mereka terpelihara. Hamba juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan lawat kehidupan mereka,
biarlah mereka punya kesempatan untuk mengalami kesembuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak muda yang sedang berjuang untuk menggapai masa depan. Bukalah pintu anugerah-Mu. Perkenankan bagian terbaik untuk anak-anak muda, generasi muda kami, supaya mereka memperoleh bagiannya. Dan kepada mereka yang tengah dililit dengan berbagai-bagai masalah kehidupan, dalam rumah tangga, dengan tetangga, di tempat kerja, hamba berdoa, luputkan dan bebaskan mereka Tuhan. Biarlah mereka terlepas dari berbagai masalah yang mengikat kehidupan mereka. Dan bagi mereka yang tengah bergaul dengan kejahatan, Tuhan tolong mereka untuk mereka mengalami pertobatan dalam hidup sebelum terlambat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami, pemerintah kami minta supaya Allah melawat bangsa kami dan memberkati para pemimpin bangsa kami, supaya mereka memimpin dalam kekuatan hikmat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kami. Hamba juga berdoa untuk gereja Tuhan, para penginjil, para pewarta kebenaran yang terus mewartakan kebenaran Injil-Mu. Tuhan berkenan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Para pendeta, para penatua, diaken pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayanan, Tuhan memberkati mereka, memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu untuk tugas-tugas pelayanan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini sembah kami. Selamatkan kami dalam pembaringan kami ya Bapa. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.